Perkenalkan, saya Izatul Falahiyah Hasan dengan NPM 2331168 dari kelas SI 23C. Di sebelah saya ada Rifki Bandawijaya dengan NPM 2331193. Dan di sebelahnya lagi ada M. Kelvin Alfazel dengan NPM 2331156. Materi kali ini yang saya akan jelaskan adalah pengertian bilangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. B. Macam-macam bilangan. 1. Bilangan asli. Dalam matematika, terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua, definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer, adalah himpunan nol dan bilangan bulat positif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan beberapa jenis kera juga bisa menangkapnya. Wajar apabila bilangan asli adalah jenis pertama dari bilangan yang digunakan untuk membilang, menghitung, dan sebagainya. Sifat yang lebih dalam tentang bilangan asli, termasuk kaitannya dengan bilangan prima, dipelajari dalam teori bilangan. Untuk matematika lanjut, bilangan asli dapat dipakai untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat hitungan suatu himpunan. 2. Bilangan prima. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. Mengapa 2 merupakan bilangan prima? Karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 2 bisa dibagi oleh 1 dan habis dibagi oleh 2. Angka 2 menjadi satu-satunya bilangan genap yang masuk ke dalam kategori bilangan prima. 4 bukan bilangan prima, karena 4 bisa dibagi 2. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi, bilangan prima ini merupakan bilangan inti yang membangun semua bilangan bulat, karena semua bilangan bulat bisa dibentuk dari sebuah faktor prima. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1, artinya bukan bilangan prima, maka bilangan itu disebut bilangan komposit. Cara paling sederhana untuk menentukan bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan tertentu adalah dengan menggunakan saringan Eratosthenes. Secara matematis, tidak ada bilangan prima yang terbesar, karena jumlah bilangan prima adalah tak terhingga. Bilangan prima ditemukan oleh Euclid dari Alexandria, seorang matematikawan Yunani. Euclid mengatakan bahwa bilangan prima tidak terbatas. Jadi, bilangan prima adalah bilangan-bilangan sail atau asli yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu, atau bilangan
yang memiliki dua faktor dan angka 1 bukan bilangan prima. Contoh soal 1. Manakah bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan prima? A. 20, B. 25, C. 37, D. 40. Pembahasan soal bilangan prima. Faktor dari 20 sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, 20. Faktor dari 25 sama dengan 1, 5, 25. Faktor dari 37 sama dengan 1, 37. Dan faktor dari 40 sama dengan 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Dari masing-masing faktor keempat bilangan tersebut, yang hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri adalah faktor dari 37. Jadi, yang termasuk bilangan prima pada soal di atas adalah 37. Karena 37 hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Bilangan cacah juga merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0. Contoh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Contoh soal, min 3, min 5, 7, min 2, 0,5, 0, 0,2, 8, 2,5, 15. Jawab, C sama dengan 0, 5, 7, 8, 15. 0, 5, 7, 8, dan 15 adalah anggota himpunan C. Min 2 dan min 3 adalah anggota himpunan Z. 0,2, 0,5, dan 2,5 adalah anggota Q. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. A. Sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat B. Sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A plus B sama dengan B plus A. C. Sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. D. Mempunyai unsur identitas. Untuk sebarang bilangan bulat A selalu berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. E. Mempunyai invers. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A plus dalam kurung min A sama dengan dalam kurung min A plus A sama dengan 0. Invers dari A adalah min A, sedangkan invers dari min A adalah A. Jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Operasi pengurangan pada bilangan bulat berlaku sifat tertutup. 5. Jika P dan Q bilangan bulat, maka P kali Q sama dengan P Q. B. Dalam kurung min P kali Q sama dengan min dalam kurung P kali Q sama dengan P Q. C. P kali dalam kurung Q sama dengan min dalam kurung P kali Q sama dengan min P Q. D. Dalam kurung min P kali min Q sama dengan PX. Q sama dengan PQ. 6. Untuk setiap P, Q, dan R bilangan bulat berlaku sifat A. Tertutup terhadap operasi perkalian. B.
Komutatif, P kali Q sama dengan Q kali P. C. Asosiatif, dalam kurung P kali Q kali R sama dengan P kali dalam kurung Q kali R. D. Distributatif, perkalian terhadap penjumlahan P kali dalam kurung Q plus R sama dengan dalam kurung P kali Q plus dalam kurung P kali R. E. Distributatif, perkalian terhadap pengurangan P kali dalam kurung Q min R sama dengan P kali Q min dalam kurung P X R 7. Unsur identitas pada perkalian adalah 1. Sehingga untuk setiap bilangan bulat P berlaku P kali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan P. Pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. Pada operasi pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. A. Operasi penjumlahan, tambah dan pengurangan. Sama kuat artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. B. Operasi perkalian kali dan pembagian sama kuat artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. C. Operasi perkalian kali dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan. Tambah dan pengurangan artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, bilangan bulat adalah bilangan yang gak terdiri dari seluruh bilangan baik, negatif, nol, dan positif. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat diubah ke bentuk A per B. Bilangan rasional juga dapat diubah menjadi bilangan desimal. Jika diubah ke desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Namun, jika tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contoh bilangan rasional. 0 sama dengan 0 per 1 dapat diubah ke bentuk A per B. 5 sama dengan 5 per 1 dapat diubah ke bentuk A per B. 1,2 sama dengan 12 per 10 dapat diubah ke bentuk A per B. 2,5 sama dengan 25 per 10 dapat diubah ke bentuk A per B. 1 per 4 sama dengan 0,25 berhenti di suatu bilangan. 5 per 4 sama dengan 0,636363 dan seterusnya memiliki pola pengulangan. 4 per 3 sama dengan 1,333333 dan seterusnya memiliki pola pengulangan. Akar 4 sama dengan 2 sama dengan 2 per 1 dapat diubah ke bentuk A per B. Akar dalam kurung 15 dikurang 6 sama dengan akar 9 sama dengan 3 sama dengan 3 per 1 dapat diubah ke bentuk A per B. 20% sama dengan 20 per 100 dapat diubah ke bentuk A per B. Contoh soal bilangan rasional. 1. 0,75. Bentuk rasional dari 0,75 adalah 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 3 per 5. 6. Bilangan irasional. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Contoh bilangan irasional misalnya pi 21 per 2 atau E. Jika dihitung dengan kalkulator, nilai dari 21 per 2 atau akar 2 yaitu 1,41421 dan seterusnya. Artinya, bilangan desimal ini tidak berulang dengan angka di belakang koma yang tak terhingga. Tapi, tidak semua akar termasuk bilangan irasional. Misalnya akar 4 yaitu 2 dan akar 9 yaitu 3, di mana keduanya merupakan bilangan rasional. Lalu, mengapa pi adalah bilangan irasional? Hal ini karena bernilai 3,14159265 dan seterusnya. Nilai desimal tidak pernah berhenti di sembarang titik. Selain itu, ada bilangan Euler atau E yang juga merupakan bilangan irasional karena E sama dengan 2
0,718281 dan seterusnya. Contoh soal 1. 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang akar 12. 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang akar 12 sama dengan 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang akar 4 dan akar 3. Sama dengan lagi 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 dikurang 2 akar 3. Sama dengan dalam kurung 5 dikurang 2 dikurang 2 akar 3. Sama dengan hasilnya adalah akar 3.